Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masih membahas mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu fungsi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari fungsi. Nah, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan khusus yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kalau yang sebelumnya kita telah mempelajari relasi, sudah ditahu bahwa relasi itu tidak ada aturan khususnya yang memasangkan anggota A ke anggota himpunan B. Tetapi dalam relasi itu yang dilihat yaitu pernyataannya. Misalnya, makanan yang disukai, ukuran baju, seperti itu, olahraga yang disukai. Kalau fungsi ini, dia ada aturan khususnya yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Apa sih itu aturan khususnya? Perhatikan. Nah, syarat fungsi itu setiap anggota di A atau domain, ini ya anggota A-nya, nih, ada 1, 2, 3 mempunyai pasangan di anggota B. Ini anggota B-nya ada A, B, C atau kodomain. Dan setiap anggota A-nya ini dipasangkan tepat satu atau hanya satu ya di anggota B. Contohnya, ini satu kan, tepat satu dipasangkan. Ini juga harus satu. Nah, ini juga seperti itu. Untuk contohnya, ini ada siswa. Siswa A, B, C, D. Nih, memasangkan ukuran baju. Ada S, M, L, XL. Nah, siswa A-nya itu L. B-nya itu ukuran bajunya L. C itu XL. D itu S. Nah, di sini ini merupakan suatu fungsi ya, karena ini anggotanya memasangkan tepat satu. Ini tepat satu di A, dipasangkan di sini ya, kodomain. Ini juga B-nya tepat satu, C-nya juga tepat satu, D-nya juga tepat satu. Nah, apakah ini suatu relasi? Ya, ini adalah suatu relasi juga, karena pada relasi itu tidak ada yang memasangkan atau tidak ada aturan yang memasangkan secara khusus. Tetapi sebuah pernyataan bahwa ini adalah memasangkan ukuran bajunya. Itu seperti itu. Sama seperti ini. Ini ada siswa A, B, C, D. Nah, ini adalah hobi yang disukai atau hobinya. Ini termasuk fungsi karena memasangkan hanya tepat satu dari domain ke kodomain. Nih, tepat satu A, basket, B, voli, C, tenis, D, basket. Walaupun di kodomainnya itu dipasangkan ada dua, tetapi dalam aturan fungsi itu hanya domainnya saja yang dipasangkan tepat satu ke kodomain. Ini kodomainnya. Nah, apakah ini suatu relasi? Ya, suatu relasi karena menghubungkan yaitu kesukaan atau olahraga kesukaan atau hobi. Sama seperti ini juga. Ini adalah fungsi karena tepat satu memasangkan dari anggota B atau domain ke anggota B, kodomain. Jadi tepat satu kan? Dan ini juga merupakan suatu relasi. Karena dalam suatu relasi, kembali lagi bahwa tidak ada aturan khusus yang memasangkan. Tetapi hanya pernyataan kayak ini. A lebih dari B. Maksudnya anggota A lebih dari anggota B nih. 2 lebih dari 1. Bener kan? Jadi ini. 3 lebih dari 1. Ini 4 lebih dari 1. Seperti itu ya. Kalau 2 kan nggak lebih dari 4. Jadi nggak dipasangkan. Seperti itu. Nah, untuk cara penyajian fungsinya. Nah, diketahui P 3, 6, 9, 12 dan Q-nya itu 1, 2, 3, 4. Relasi yang dihubungkan yaitu A 3 kali B. Nah, untuk cara penyajian itu ada diagram panah. Bentuk diagram panah itu kan seperti ini. Nih, dikasih masuk P-nya itu yang ini. 3, 6, 9, 12. Q-nya itu 1, 2, 3, dan 4.
Nah, kenapa tanda panah ini seperti ini? Karena yang menghubungkannya itu A 3 kali B. Nah, untuk itu perhatikan di persamaan fungsinya. Misalkan anggota P-nya itu adalah A ya, disebut A. Jadi anggota P-nya ini adalah A. Jadi anggota-anggotanya ini adalah A dan Q-nya ini adalah B. Nih, disebut B. Maka, ini dapat dari mana? A sama dengan 3 kali B. Sama dengan yang ini yang menghubungkan. Ini kan A sama aja dengan A sama dengan 3 kali B. Jadi, kalau misalnya kalian mau mencari A-nya, ini A-nya ya. Kenapa bisa dapat tanda panah yang bisa menghubungkan gini? Misalnya kalian cari A-nya nih, A yang ini ya, anggota yang ini. 3 kali B, kasih masuk aja B-nya. B-nya berapa di sini? Ini kan B tadi. B-nya itu 1. Oh ya, kasih masuk 1. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, A-nya itu sama dengan 3. Ini 3. Sama seterusnya kayak ini. Coba, kalau B-nya itu ganti 2. Ini kan B. Ganti 2 ini. Berarti 3 dikali 2, 6. Berarti ininya di A-nya ini atau A-nya yang ini berarti 6. Begitu. Sama kan? Seperti seterusnya gitu juga. Nah, untuk yang ini, kalau ini cari A, kalau cari B-nya juga bisa. Berarti kalau cari B, yang ini kan kita cari. Berarti yang ini kita kasih masuk. 3 kita kasih masuk. Berarti kalau cari B langsung aja. Ini kasih pindah ruas ke sini. B sama dengan A per 3. Atau ini bisa disebut setengah sepertiga dikali A. Bukan setengah ya, sepertiga dikali A. Berarti A-nya kasih masuk. A-nya yang mana tadi? Yang ini kan? 3. Berarti 3. Kalau 1 dikali 3, tetap 3. Dibagi 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1. Begitupun seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk cara penyajian berikutnya ada himpunan pasangan berurutan. Kayak gini. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan itu didapat setelah ini. Ini himpunan pasangan berurutan berarti 3, 1. Nih. 6, 2. Ini. 9, 3. Ini. 12, 4. Yang ini. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya cara penyajian suatu fungsi itu bentuk tabel. Jadi ini X-nya. X-nya ini adalah domain. Fx-nya ini adalah hasil darinya. Itu tadi. Seperti ini X-nya itu kan 3, hasilnya itu 1. 6, 2, 9, 3, 12, 4. Selanjutnya ada diagram grafik. Nah, diagram grafiknya itu seperti ini. Ini adalah X-nya. Atau enggak, tadi kan ini adalah P-nya, domainnya di sini pasti. Kalau kodomain atau key-nya tadi ini key ya, atau Y sama aja, selalu di sini. Jadi, nah, untuk lihat tabelnya, X-nya itu kan, atau P ya yang ini, P domain di sini tadi kan, 3 awalnya, kayak ini. 3. Nah, jadi 3 ini pasangannya itu 1, kayak 3,1. 3,1 tadi. Pasangan berurutan juga bisa. Nah, jadi di sini. Habis itu pasangan berurutan tadi 6,2 kan? Jadi 6,2 ini sama ini. Seperti ini. Maupun 9,3 dan 12,4. Seperti itu. Nah, untuk korespondensi satu-satu, nah, perlu kalian tahu adalah sifat-sifat fungsi itu ada. Yang pertama, ini ada himpunan A, himpunan B. Kayak mana sih yang menghubungkannya? Fungsi injektif adalah atau fungsi satu-satu dikatakan fungsi jika dan hanya jika anggota kodomain, kodomain yang ini ya, hanya dipasangkan satu kali di domain. Berarti ini dipasangkan satu kali aja. Seperti ini. Nah, ini satu kali aja kan dipasangkan. Nih, satu kali. Nggak apa-apa ada kosong, yang penting anggota kodomainnya itu hanya dipasangkan satu kali dari anggota A-nya ini. Selanjutnya, ini ada himpunan A, himpunan B. Fungsi surjektif atau onto ini
yaitu anggota domain. Domain yang ini boleh memiliki pasangan di anggota ini lebih dari satu ya. Jadi yang ini boleh dong dianggotain dari sini ke sini lebih dari satu, kayak gini. Nah, ini lebih dari satu kan? Ini lebih dari satu dipasangkan di kodomain. Tetapi tidak boleh kodomainnya itu tidak mempunyai pasangan. Ya, tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Harus dia ada pasangannya, nggak boleh kosong. Kalau yang ini, nah ini yang terakhir ada bijektif. Bijektif ini biasa disebut korespondensi satu-satu. Nah, mencari korespondensi satu-satu itu, ini ada rumusnya. N faktorial. Misalnya nanti, contoh, banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A, misalnya 1, 2, dan B itu A, B. Ini maksudnya jumlahnya. Jadi jumlah dari A-nya itu, ini, NA-nya itu yang ini. Jumlahnya itu 2. Dan jumlah dari B-nya itu 2 kan? 1, 2. Juga 2. Jadi N-nya itu kasih masuk. Jumlahnya sama-sama 2 kan? Jadi N-nya itu dikasih masuk. N-nya itu 2. Jadi 2 faktorial. 2 faktorial itu maksudnya semakin kecil. Jadi 2 dikali 1. Semakin menurun dia sama dengan 2. Kalau misalnya 3, ininya ada 3. 1, 2, 3. Misalnya himpunan A-nya ada 3. Ini juga himpunan B-nya ada 3. Berarti 3 faktorial. Jadi sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3. Jadi semakin menurun ya dia angkanya. Nah, untuk korespondensi satu-satu ini dia satu-satu. Nah, dia memasangkan anggota A atau domain ke anggota B-nya itu satu-satu. Nah, ini yang dimaksud korespondensi satu-satu atau bijektif. Ini gabungan dari injektif dan surjektif. Injektif itu boleh ada injektif itu memasangkan hanya satu ke kodomain, sedangkan subjektif itu nggak boleh ada yang kosong di kodomainnya. Nah, gabungan antara ini, injektif dan surjektif, jadilah bijektif atau korespondensi satu-satu. Nih, satu-satu. Yang lainnya bisa nggak ke sini? Bisa, misalnya 1 di B, 2 di A, 3 di C. Yang penting dia satu-satu. Gitu, dapat pasangannya. Seperti itu. Oke.